TMMD adalah TNI Manunggal Membangun Desa. Ini adalah program yang diadakan oleh Mabesat Angkatan Darat. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan yang ada di daerah. Mereka membangun berbentuk fisik maupun non-fisik. Tujuan dari pembangunan ini adalah pemerataan pembangunan agar masyarakat yang ada di Indonesia ini bisa memiliki tempat tinggal yang baik, memiliki tempat jalan yang baik untuk mereka lalui, dan mereka juga memiliki tempat ibadah yang baik. Banyak sekali program-program yang diadakan oleh kodim-kodim masing-masing. Tetapi bukan sampai situ saja, TMMD ini juga dilombakan oleh Kasat yang bertujuan untuk memacu semangat para dandim untuk bisa bersaing dalam bentuk mempublikasi program-program mereka, agar program mereka ini dilihat oleh masyarakat. Karena kita tahu saat ini Indonesia damai, tetapi mereka tetap bertugas dalam kondisi apapun. Mari kita lihat nanti bagaimana liputan-liputan dari kodim-kodim tersebut. Salah satunya dari Kodim Kabupaten Bekasi yang sudah kami sempat liput. Mereka membangun jalan raya yang sangat bagus dengan waktu 1 bulan. Mereka juga berhasil membangun sebuah rumah layak huni, MCK, dan tempat ibadah. Ini adalah proses yang sangat singkat, tetapi semua hal yang mereka rancang berjalan dengan baik. Mari kita saksikan bagaimana Kodim Kabupaten Bekasi bekerja dengan hati. Di tengah gemerlapnya aktivitas perkotaan, terdapat sebuah kehadiran yang teguh dan berkomitmen untuk melindungi, melayani, dan membangun. Kesempatan bertatap muka dengan rekan-rekan semua. Selain melaksanakan kegiatan fisik, sebagai penjaga keamanan dan penjaga kemanusiaan, Kodim 0509 adalah tiang kokoh di tengah arus kehidupan masyarakat Bekasi. sama juga Dengan dedikasi yang tak kenal lelah, para prajurit Kodim 0509 berdiri teguh untuk melindungi kedaulatan negara dan keamanan wilayah. Selamat datang di Desa Karangmukti, sebuah potret kehidupan yang damai di Kabupaten Bekasi. Di tengah pesona alamnya yang memukau, terdapat sebuah semangat kolaborasi yang tak terhingga antara masyarakat setempat dan Tentara Nasional Indonesia yang diwujudkan melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-119. Dengan tekad untuk meningkatkan kualitas hidup dan memajukan infrastruktur, Kodim 0509 hadir dengan langkah-langkah konkret. Melalui kegiatan TMMD, jalan-jalan yang mengalir serta fasilitas-fasilitas penting lainnya dibangun dengan penuh kebersamaan. Program TMMD sendiri adalah program kolaborasi antara TNI atau Mabes TNI dengan pemerintah daerah maupun masyarakat. Jadi kolaborasi ini pemerintah daerah selaku yang memiliki wilayah menyiapkan anggaran, program-program dan sebagainya yang sudah kita cari bersama, kita cek bersama, kemudian dianggarkan. Setelah itu nanti Mabes TNI menyiapkan anggaran untuk prajuritnya terutama. Bagaimana uang lauk pauknya, uang makannya, uang sakunya, kemudian semua penganggaran tentang fisik maupun non-fisik adalah dari pemerintah daerah. Dari pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, turap, hingga penyuluhan bahaya narkoba, dan pemeliharaan kerukunan masyarakat. Semua ini adalah bagian dari upaya Kodim 0509 untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dengan kerja keras dan kerjasama yang erat antara TNI dan masyarakat, kita telah melihat dampak nyata dari keberadaan TMMD dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa Karangmukti. Semua ini tentunya dapat berjalan dengan lancar karena sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga TNI. Saya melihat TMMD ini merupakan program strategis karena banyak diantaranya kemajuan-kemajuan desa yang relatif tertinggal itu diawali dari proyek-proyek yang ditangani TMMD. Misalnya dulu di
kampung tersebut hanya ada jalan setapak. Ketika ada TMMD diperlebar, kemudian setelah lebar jalan-jalan yang dulunya tanah diperkeras, bahkan beberapa tahun kemudian menjadi jalan utama di beberapa kampung dan desa itu gitu, dan banyak rintisan-rintisan seperti itu. Kemudian di luar itu MCK mereka bangun posyandu dan fasilitas umum lainnya yang itu tentu saja meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dari aspek kesehatan maupun dari perekonomian. Ya, dulu saya mencari barang-barang yang masih terpakai buat bikin rumah sementara aja dulu gitu. Pekerjaan saya jual beli barang rongsok, barang bekas, mencari ke kampung Bleker, ke perumahan-perumahan yang ngebantuin Bapak Abri. Ya sekarang rumah saya jadi bagus lah gitu, jadi nyaman, ada MCK-nya. Ya menghadapi bulan puasa saya jadi tenang lah gitu, nyaman. Sebelum adanya jalan air seperti ini, di sini tepatnya selalu banyak air, tempat berkumpulnya air entah dari air hujan, air dari pembuangan warga sumur misalnya, tempat cuci piring apa. Jadi sebelumnya ini selalu banyak air yang tidak bisa mengalir ke, tidak ada saluran airnya. Jadi tempat berkumpulnya air di sini. Jadi takutnya di musim hujan sekarang ini takut banyak penyakit gitu. Terutama untuk anak-anak ya, penyakit demam berdarah seperti itu. Di Desa Karangmukti, sebuah cahaya kehidupan berkobar terselip di antara sela gang kecil. Posyandu, pusat kesehatan ibu dan anak, adalah tiang kehidupan bagi masyarakat desa. Namun, sayangnya, kondisinya tidak setara dengan pentingnya peranannya. Dinding yang retak, atap yang bocor, dan peralatan yang seadanya. Posyandu yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pertolongan kini hanya menjadi bayang-bayang dari peran penting sebuah posyandu. Saya Ibu Yana, di Kampung Lemah Abang, RT 0305, Desa Karangmukti. Saya dari kecil di sini, Ibu, Bapak, mertua semua di sini, suami di sini. Sudah lama ya, dari 2005 aja sudah jadi kader posyandu. Dari sejak kita masih di emper-emperan di rumah Pak RT, ngikut kegiatan posyandu. Dulu kan orang tua kan jadi RT kan ya. Nah posyandu itu kita di emper-emperan gitu ya. Cuman punya timbangan gantung, cukup timbangan gantung aja kalau dulu di 2005. Nah kita 2005, 2008 tuh sering kita dapat bantuan dari biskit dari WP untuk ibu hamil. Kita dapat bantuan dari situ. Alhamdulillah banyak yang minat datang ke posyandu walaupun kita di emperan. Nah terus saling berjalannya saya emang suka ikut kegiatan di desa maupun di kecamatan, suka ikut ibu bidan. Sebenarnya tidak, karena tidak menjadi PHBS kan. Kalau posyandu yang sebenarnya itu ada kamar mandinya, kan anak kecil tuh atau ibu hamil kalau mau pipis dulu, cuci tangan. Ini sebenarnya nggak kategori dah gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sebenarnya udah pada rusak gitu ya, kita lestarikan lah. Ada yang bongkar kita iniin. Dulu kan di keramik, udah pada pecah-pecah gitu. Terus karena kita punya tanahnya ini, ya saya pengen sembari jualan ya. Di sini lah, dulu pintunya sebelah sini Mas, pintu posyandu gitu. Jadi sampai sekarang ini ya alhamdulillah kita dapat ada program TMMD kan. Alhamdulillah banget. Yang berbeda dari Kodim Kabupaten Bekasi, pelaksanaan TMMD ini kami melaksanakan Botram. Botram ini adalah program dari Pemda
yang seluruh pelayanan masyarakat kami pindahkan di Desa Karangmukti di sasaran TMMD dengan harapan seluruh masyarakat di Desa Karangmukti bisa melaksanakan pelayanan masyarakat dengan cepat dan seluruhnya adalah gratis. Saya merasa terbantu ya adanya program Botram seperti ini, jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Dukcapil, ke Pemda, jadi udah ada di desa, kita merasa terbantu. Melalui upaya ini, tentunya kita berharap Desa Karangmukti akan menjadi tempat yang lebih aman, lebih maju, dan lebih bersatu. Berharap bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Dengan tekad yang kuat dan semangat gotong royong yang tak tergoyahkan, TNI akan selalu siap terus bekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bersama-sama, mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju desa yang lebih baik, menuju masa depan yang lebih cerah untuk semua. Pada bulan Mei, tim cerita militer sempat meliput ke Bali, tepatnya di Kabupaten Bangli. Kami berkunjung ke Kodim 1626 Bangli. Kami melihat langsung bagaimana rumah ibadah yang hancur tertimpa oleh pohon besar. Disitulah Kodim 1626 Bangli memperbaiki agar masyarakat tetap bisa beribadah dengan baik, tetap beribadah dengan sangat tenang. Target tersebut bisa dipenuhi oleh Kodim Bangli, dan saat ini yang kami tahu tempat pura tersebut bisa digunakan kembali oleh masyarakat. Kabupaten Bangli tak hanya terlihat dari panorama alam yang megah. Di balik setiap sudut terdapat warisan budaya yang kaya, menjadikan Bangli sebuah penjagaan tradisi Bali yang autentik. Pada episode cerita militer kali ini, saya Victor Hitler Siagian akan mengajak penonton di rumah untuk melihat bagaimana Kodim 1626 Bangli menjaga masyarakatnya, memberikan ketenangan dan menjaga semua harapan masyarakat. Karena kami percaya TNI bukan hanya menjaga dengan senjata, tetapi TNI menjaga dengan hati. Dalam episode kali ini kita akan membahas secara langsung TMMD ke-120. Ikuti perjalanan saya hanya di Cerita Militer. Pagi Pak, gimana? Oh, Siapa Pak? pagi. Gimana Mas Victor? Waduh, Pak. Baru nyampe nih? Iya, tadi di antara dan Ramil dari Kodim Bapak. Aku kira Oh, Bapak masih di gitu. Kodim. Ternyata Iya. udah langsung ke sini Bapak.
Pak, aku boleh ganggu sedikit Pak? Boleh, boleh. Mumpung di lokasi ini mungkin aku akan menanyakan tentang jalan dulu Bapak ya. Nah ini Pak, targetnya untuk TMMD 120 ini dari Kodim 1626 Bangli itu berapa, jaraknya berapa meter Pak? Jadi gini Mas Victor, program ini sebelumnya sudah kita rencanakan dari awal. Sebenarnya dari tahun lalu, dari pemerintah daerah. Jadi sudah direncanakan untuk pembangunan jalan ini. Sehingga kemarin belum bisa dieksekusi karena belum ada program TMMD. Oke. Nah, sehingga tahun ini begitu ada program TMMD oleh Kodim 1626 Bangli, kita bangun jalannya. Kita sudah berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah. Kemudian dicari sasarannya, dan inilah sasaran yang paling tepat untuk kita bangun. Jadi jalan ini kita bangun kurang lebih sepanjang 1,5 kilo. Untuk yang agak beresiko itu akan kita siasati dengan menanam pohon. Jadi kita tanam pohon di sebelah kanan kiri jalan nanti sebagai untuk penahan tanggul. Selain juga kita sudah buat DPT daerah penahan tanggul itu. Kemudian nanti yang tebing-tebing yang kanan juga kedepannya akan kita proses untuk dibuat tanggul sehingga untuk memperkuat jalan tidak longsor lagi. Kemudian sasaran fisik lainnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bapak Kasat, kita harus membantu masyarakat. Kita juga membangun sumur bor. Sedikit yang ceritakan kalau dulu mata airnya bersumber dari sungai, dari Tukar yang di sebelah timur, di Tukar Sangsang. Pengalaman dari dulu memang setelah memasuki musim kemarau agak menurun debit airnya. Makanya kami berusaha dari pemerintah desa, termasuk dibantu dari Bapak TNI untuk bisa ada sumur bor. Nah, kami seperti itu harapannya, biar bisa ke depan untuk lebih optimal menyuplai air minum kepada masyarakat kami. Kemudian memperbaiki tempat ibadah yang menjadi, kalau di Bali kan ini pura gitu Mas. Nah, sehingga kemarin kita perbaiki pura juga. Hanya kita perbaiki di kegiatan TMMD ini yaitu Bali Pias. Jadi semacam Bali yang digunakan untuk sarana ibadah bulan. Jadi kita berupaya maksimal berkomunikasi dengan pengurus pura, masyarakat, dengan tokoh agama yang di situ, sehingga kita diarahkan adalah memperbaiki 1 unit Bali saja. Itu yang nanti akan digunakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Kemudian ada beberapa fasilitas juga yang kita perbaiki juga, khususnya yang di jalan yang kita tadi itu ada membuat DPT, kemudian buat gorong-gorong. Nah itu. Kemudian selain sasaran fisik juga ada beberapa kegiatan non fisik yang kita kerjakan seperti penyuluhan-penyuluhan. Rumah yang kita perbaiki ini RTLH juga bagian dari program TMMD. Kita pilih namanya rumahnya Bapak Wayan Rane. Jadi Bapak ini sudah duda, kebetulan rumahnya tidak layak betul Mas. Jadi yang bersangkutan itu tidur hanya ada rumahnya 1 kamar. Tidur dengan anaknya, dapur di situ, kemudian tidak ada kamar mandinya. Nah itu yang kita komunikasikan dengan desa, ini yang dijadikan sasaran kita perbaiki. Jadi ini merupakan saran masukan dari bawah yang perlu dikerjakan oleh TNI di kegiatan TMMD ini. Nah, dari 2000 kakak Nike, Titiang survei, karena ini bantuannya cuma 1 ya, kami harus survei turun dulu mana dari penduduk kami yang paling pantas dapat untuk ini bedah rumahnya. Sudah hampir 5 tahun yang lalu kami mengajukan ini ke Dinas Sosial kita. Nah, waktu verifikasi ada beberapa syarat tidak dipenuhi, makanya ini batal itu waktu 5 tahun yang lalu.
inilah yang kita jalin, Mas. Jadi dari awal saya menjabat di sini kan kita berupaya untuk berkomunikasi dengan siapa saja, tidak hanya unsur forum komunikasi pimpinan di daerah saja. Kita berupaya untuk turun ke lapangan, ke desa, ke kelurahan, ke masyarakat, tokoh agama. Sehingga dengan upaya-upaya inilah kita berkomunikasi yang baik, banyak pihak-pihak yang bisa membantu di kegiatan TMMD ini. Kolaborasi ini sudah terjalin cukup lama dan manfaat daripada kegiatan ini sangat besar sekali. Jadi kita sebelumnya tentu bagaimana mensurvei lokasi di mana kita kira-kira yang layak untuk diadakan jalan-jalan baru khususnya di Kabupaten Bangli ini. Di dalamnya juga kita ketahui begitu TNI masuk, kolaborasi dengan masyarakat hampir setiap hari. Masyarakat di sekitar terlibat dari pagi sampai malam. Dan itu dibagi menjadi 2 shift, masing-masing shift sesuai dengan kebutuhan. Tapi dengan kehadiran TMMD ini saya harapkan akan memberikan manfaat lebih. Gotong royong akan hidup kembali yang belakangan ini sudah mulai agak pudar. Selamat datang di perjalanan melalui keajaiban alam dan warisan budaya yang memikat dari kota yang kaya akan sejarah dan keindahannya. Dengan pesona yang menakjubkan, memikat dari berbagai penjuru, Bantul menawarkan gemerlapnya keindahan alam. Dalam kekayaan budayanya, Bantul merangkai kisah-kisah leluhur dengan nuansa yang memikat. Kekayaan Bantul bukan hanya terletak pada alam dan budayanya saja, tapi juga pada keadaan penduduknya. Setiap senyuman adalah sambutan, setiap tatapan adalah panggilan untuk menjelajahi lebih dalam. Selamat datang di Bantul, tempat di mana alam dan budaya berpadu menjadi sebuah kisah yang tak terlupakan. Kembali lagi bersama saya Victor Hitler Siagian dalam program Cerita Militer Kompas TV. Saat ini saya berada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa saya memilih daerah Kabupaten Bantul? Karena daerah ini memiliki catatan sejarah yang sangat spesial. Kenapa saya bilang memiliki catatan sejarah yang spesial? Karena Jenderal Besar TNI Sudirman memilih tempat ini sebagai salah satu jalur gerilyanya. Jalur ini dianggap memiliki letak geografis yang aman, memiliki jalur yang tepat untuk dia berpindah tempat menghindar dari para penjajah. Jenderal Sudirman bertemu dengan masyarakat untuk memetakan daerah-daerah beliau untuk berpindah ke salah satu tempat di Kediri. Tetapi saya tidak akan membahas tentang sejarah Jenderal TNI Besar Sudirman. Saya akan membahas tentang bagaimana TNI di Kodim 0729 Bantul bersama-sama membangun daerah mereka dalam kegiatan TNI Manunggal
membangun desa ke-119. Kami berkesempatan untuk mengunjungi Kodim 0729 Bantul, satuan kewilayahan di bawah Korem 072 Pamungkas, yang tengah melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-119. Izin Komandan. Selamat siang Bapak. Pak Victor Sekian. Ya, apa kabar Pak? Iya, terima kasih. Dari mana aja? Ini Pak, keliling sini saya ngeliat sawah tuh banyak banget sih Pak, sawah Pak ya. Oh iya. Saya ngeliat banyak yang indah-indah. Kita daripada ngobrol di sini, siap. Nah alangkah bagusnya kita langsung ke lokasi aja. Siap Pak. Karena di sana pun pemandangannya bagus, terus berikutnya angin sepoi-sepoi, apalagi pas sekarang menjelang sore, nanti kita buka bersama di sana aja. Siap Bapak. Ya. Makasih Bapak ya. Saya ikut Bapak ya. Yuk Pak Victor. Saat ini saya sudah berada di Desa Muntuk. Desa Muntuk ini adalah lokasi sasaran TMMD 119 oleh Satgas Kodim 0729 Bantul. Mereka akan bekerja untuk membangun fasilitas yang bisa mempermudah warga desa setempat, tidak hanya membangun jalan, jembatan, dan rumah layak huni juga. Mereka akan membangun juga dari non-fisik, mereka akan memberikan pengetahuan yang luas untuk masyarakat dan warga-warga setempat. Kita bisa lihat ini jalan desa yang dibangun oleh Satgas Kodim 0729 Bantul. Jalanan ini sebelumnya hanya tanah dan batu-batuan. Saat ini sudah dibangun sangat bagus dan sangat halus. Dan bukan hanya jalan saja, tapi juga nanti kita bisa melihat jembatan yang sudah dibangun oleh Satgas yang menyambung antara Desa Muntuk dan Desa Temu. Sasaran visi kita yang paling utama adalah jembatan. Ya. Jembatan yang menghubungkan dusun Muntuk dengan dusun Temuwu. Di situ ada Desa Salam. Artinya Desa Muntuk ini tiap kegiatan ke kecamatan atau ke Panewon, kalau di sini bahasanya Panewon, harus mutar dulu melambung. Melambung membutuhkan jarak yang jauh, waktu yang lama. Awalnya mungkin ditempuh lebih dari 45 menit. Dan sekarang dengan adanya jembatan yang kita bangun bersama, walaupun jalan ini yang awalnya memang ada, tapi setapak. Artinya setapak itu harus benar-benar jalan tanpa menggunakan beban, kemudian naik gunung, turun gunung. Setelah itu kita laksanakan, sebelum buat jembatan, kita harus membelah gunung dulu. Jadi TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, ini adalah salah satu pola pembangunan infrastruktur di pedesaan, juga pola pembinaan kemasyarakatan pada masyarakat desa. Sasarannya adalah pembangunan infrastruktur berupa jembatan yang menghubungkan antara Dusun Tangkil dan Dusun Salam. Dan jembatan ini sudah diharapkan oleh masyarakat setempat itu sejak tahun 1982 dan baru berhasil pada tahun 2024 ini. Kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Bardi. Mbak Bardi ini salah satu sosok inspirasi saya menurut saya ya, karena beliau ini yang menghibahkan tanahnya agar bisa dibangun oleh teman-teman Satgas TMMD 119 untuk membangun jalan. Nanti kita langsung bertanya-tanya ke beliau bagaimana sih prosesnya dan bagaimana Mbak Bardi ini mengikhlaskan tanahnya. Iya. Apa kabar Bapak? Ya baik. Saya tadi sudah dapat cerita dari Bapak Pak, sangat keren sekali Pak. Bagaimana sih Pak awal mula Bapak merencanakan untuk tanah Bapak ini bisa dipakai untuk dibuatkan jalan Bapak? Iya, gini, awalnya dulu tanah itu sudah dibuat jalan pada tahun 82, tetapi sampai 6 lurah tidak ada tindak lanjut baru sekarang.
Nah, itu pun tidak ada orang yang akan musyawarah, itu tidak ada, kecuali Pak Lurah ini yang kata-kata dengan saya, dan saya diajak ke rumahnya Pak Idam Samawi DPR RI Dapil Yogyakarta, Jalan Menur Jogarigo. Nah, selesai itu saya pulang, Pak Lurah itu belum jadi lurah, lalu jadi lurah sampai setahun lebih. Itu baru ada program dari atas, itu ada perkataan, kok dulu ada program tembusan jalan, kok sampai sekarang belum ada. Nah, lalu ditindaklanjuti, tapi di lurah desa itu musyawarah di Pamong itu tidak bisa sinkron. Oke, tidak ketemu titiknya Pak ya? Ada yang sana dan yang sana, tokoh-tokoh itu, tapi saya seluruh teman-teman tidak tahu dan belum dimintai keterangan. Tapi kalau saya dan teman-teman tidak bisa merelakan tanah itu, tidak mungkin bakal dijalankan ada jalan. Tidak bisa ada jalan sampai di situ dibuat jalan tembus itu. Karena sana jauh, sana jauh. Ya itu seperti itu. Jadi saya itu tanah saya relakan. Itu saya memikirkan anak cucu saya nanti. Kok saya pun tidak bisa merelakan tanah itu apabila cucu saya nanti bisa. Ya saya yang punya lebih dulu saya relakan supaya semua itu bisa berjalan dengan baik. Cita-cita Bapak ini kan sangat lama, panjang sekali Pak. Sudah sampai berapa puluh tahun ya Pak ya. Iya. Prosesnya tidak mudah juga. Tapi apa sih Pak perasaan Bapak yang paling mendalam? Bapak bisa melihat cita-cita Bapak jalannya sudah terwujud. Apa Pak yang Bapak rasakan melihat mimpi Bapak itu sudah terwujud Pak? Ini saya rela sekali dan rasa saya lega. Orang-orang yang akan ketemu ke Wonosari tidak kacau. Itu saya sangat terima kasih. Walaupun saya punya program seperti apa, tapi pemerintah tidak mengikuti, ya tidak sampai situ. Maka pada waktu beberapa hari Pak Pamong datang, wah kalau Bapak tidak bisa merelakan tanah ini, ya tidak ada kejadian seperti ini. Ya moga-moga baik-baik saja. Kayak gitu. Ya alhamdulillah di wilayah kita ini sinergitas luar biasa. Dari kita sengkuyung, kita kerjasama dari awal dibuka, dari masyarakat juga sangat mendukung, dari stakeholder yang lain, darat, laut, udara, kepolisian, dari pemerintah daerah, semua sangat luar biasa untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut berikutnya nanti. Saya melihat langsung bagaimana masyarakat Bantul yang menghibahkan tanahnya yang sudah dia cita-citakan sejak tahun 1982. Dia ingin tanah yang dia berikan kepada masyarakat atau pada pemerintah bisa dibangun di jalan. Karena dia memiliki kisah bahwa jalan di sana sangat rusak dan anaknya sempat jatuh karena jalan di sana itu sangat tidak rapi. Jadi dia berharap dengan dia memberikan tanah pada TNI yang bisa dibangun untuk menjadi tanah yang digunakan oleh masyarakat bisa dengan rapi lagi. Sejak tahun 1982, baru tahun 2024, cita-cita dia terwujud oleh teman-teman dari Kodim Bantul. Di
Kota Sampit, saya melihat bagaimana anak-anak sekolah semangat sekali untuk belajar, tetapi mereka memiliki fasilitas jalan yang kurang baik. Mereka harus melalui jalan tersebut yang sangat jauh, dan mereka juga melalui sungai yang mereka harus lewati karena mereka berbatasan dengan sungai. Tapi TMMD ke 120 membangun jalan yang masih berbentuk tanah, tetapi tanah padat, yang saat kondisi hujan pun mereka tidak perlu becek-becekan. Inilah tugas dari teman-teman TNI Angkatan Darat yang menciptakan semua harapan-harapan dari masyarakat agar mereka bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karendem Malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Di pinggir Sungai Mentaya, terdapat sebuah cerita tentang lingkungan dan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya Kota Sampit. Hidup masyarakat di sini merupakan tanggung jawab dan dedikasi prajurit TNI AD untuk menuntaskan kewajibannya. Disinilah Kodim 1015 Sampit hadir dalam program TMMD untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Saya sangat sebenarnya prihatin juga, tapi juga antusias karena mereka walaupun jauh, walaupun akses kurang, tapi mereka sangat bersemangat dalam bersekolah. Karena apa? Karena pendidikan itu penting. Di jantung Kalimantan yang hijau, tersembunyi kisah pilu tentang air yang mereka dapati. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan malah menjadi simbol peringatan bahwa harmoni alam tak bisa diabaikan. Tidak hanya air yang menjadi masalah utama, tempat tinggal masyarakat pedesaan di Kabupaten Kota Waringin Timur juga masih perlu perhatian yang lebih. Hanya beralaskan tanah, dinding kayu yang dingin tidak cukup bagi mereka untuk dapat beristirahat dengan nyaman. Ya, pertama ya rumahnya ya ukuran 4x6, itu pun masih beralas tanah. Tanah pun bergelombang-gelombang, ibaratnya untuk naruh gelas saja roboh, guling. Saya datang ke sini kan belum punya tempat tinggal, jadi numpang tempat orang. Sudah itu alhamdulillah bisa beli tanah secuil ini. Dapur tuh belum pakai dinding, cuma pakai terpal. Jadi semalam kami di sini ada motor satu, karena nggak ada dinding, motor tuh hilang, Mas. Jalan rusak itu memang ya susah juga kalau ngantarin anak-anak. Ya kadang-kadang bisa bangun jatuh bangun, berlumpur kadang-kadang. Ya kalau bangun jatuh bangun itu sering. Kalau pas musim penghujan, apalagi jalannya lengket, bisa-bisa motor nggak bisa jalan. Mereka butuh perubahan. Mereka butuh suatu usaha untuk memperbaiki hidup mereka menjadi lebih baik. Tidak hanya keluarga Pak Rohmat, desa-desa di Kabupaten Kota Waringin Timur butuh sebuah transformasi. Kodim 1015 Sampit menjadi jawaban bagi mereka yang terbentur keterbatasan, tersirat janji setia untuk menjadi pelindung serta membawa solusi bagi masyarakat yang mendambakan rasa aman, nyaman, dan sejahtera. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan TMMD ke 120.
Kita akan melaksanakannya ya mulai hari ini telah dibuka dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 7 Juni kita akan melaksanakan TMMD. Ya, TMMD ini merupakan kegiatan program operasi bakti yang dilaksanakan secara lintas sektoral ya, antara Kodim, Pemda dan instansi terkait, di mana kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi ya dengan masyarakat, sehingga dengan target-targetnya mungkin di wilayah pedesaan, ya, bisa tertinggal, perbatasan, daerah kumuh perkotaan, ataupun daerah terisolir, ataupun bahkan daerah yang berdampak terhadap bencana alam. Nah, kebetulan di wilayah kita ini sasaran fisiknya adalah penimbunan jalan Budi Mufakat 1.618 meter, kemudian pembuatan paret kiri kanan Jalan Sarpatin 1.300 meter, kemudian kita melaksanakan pembuatan 5 jembatan kayu kelas 1, ditambah lagi dengan kegiatan program unggulan Bapak Kasat. Rehab RTLH 1 unit, kemudian pembuatan sumur bor 3 titik, kemudian kita melaksanakan penanaman pohon 1.000 pohon, melaksanakan pembersihan sungai. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan yang pertama ada kita mengakomodir jalan, karena jalan kemarin ini belum bisa kita lalui dengan roda 4. Alhamdulillah sekarang bisa. Kendala pertama jalan, yang kedua koordinasi masalah masyarakat, khususnya di wilayah ini agak sulit karena penduduknya bukan penduduk tempat tapi ada pendatang. Untuk menghadirkan kita harus selalu koordinasi sama Pak Lurah, sama Pak RT, ya, sama Babinsa sebagai pelaksana di lapangan. Masyarakat di sini kehidupannya selaku petani, baik petani rotan, karet, dan juga ada perkebunan. Nah, jadi akses jalan ada beberapa yang sangat membutuhkan peningkatan. Nah, jadi saat itu apabila musim hujan, masyarakat sangat mengeluhkan keadaan mereka membawa hasil panen mereka. Itu salah satu kendala yang di segi untuk pertanian. Program TMMD merupakan sinergi antara kekuatan militer dan aspirasi masyarakat. Di balik hiruk-pikuk pembangunan fisik, terdapat dimensi yang tidak kalah penting, yakni sasaran non-fisik. Ini adalah esensi dari pemberdayaan, pembentukan karakter, dan penguatan masyarakat yang berkelanjutan. Tentu kesuksesan TMMD ke-120 ini tidak lepas dari bantuan pemerintah daerah yang memberikan perhatian khusus untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Tabe selamat tinggal nalatai, salam sujud karena yang melempang, adil katalino, bacoramin kasaruga, basengat kajubata. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBD itu kan dibahas setiap tahun, dan setiap tahun kita bekerja sama dengan pihak Kodim 19 Sampit untuk merencanakan pembangunan khususnya yang dilaksanakan dengan kegiatan TMMD. Karena kegiatan TMMD ini khususnya daerah-daerah yang sulit jangkauannya, daerah-daerah yang medannya tidak bisa dilaksanakan dengan kegiatan misalnya dikontrakan, maka itu kami dibantu oleh Kodim 19 Sampit dengan melaksanakan TMMD. Pagi ini kita akan melaksanakan penutupan TMMD. Kita sudah melaksanakan kegiatan selama 1 bulan, dan kegiatan ini sudah selesai kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan prajurit yang sudah melaksanakan kegiatan ini selama 1 bulan. Kita sudah selesai. Apa-apa yang menjadi sasaran baik fisik maupun non-fisik sudah selesai kita laksanakan. Upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa tahun anggaran 2024 di wilayah Kodim 19 Sampit. Siap, dimulai. Dengan telah selesainya TMMD di wilayah Kodim Sampit, kami berharap kepada masyarakat
manfaatkan yang sudah kami bangun dengan sebaik-baiknya, kemudian pelihara sarana yang ada, sehingga ini kualitasnya akan cukup panjang dan bisa berkelanjutan. Dan saya juga di sini tidak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dandim Sampit, kepada Pak Sekda, kepada Pak Kapolres, dan semua masyarakat yang sudah bahu-membahu untuk mensukseskan kegiatan TMMD di wilayah Kodim Sampit. Saya sangat senang sekali, bersyukur, dan saya tidak percaya bisa jadi juara 1 kategori media elektronik. Bisa jadi juara 1 ini sebuah anugerah dan suatu hal yang sangat membanggakan bagi kami. Selain itu juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, terutama Kompas TV yang sudah memberikan supportnya dan bantuannya kepada kami, sehingga kami Kodim 1015 Sampit bisa tayang di Cerita Militer. Berkaitan dengan kegiatan yang sudah berakhir di TMMD, tentu ada beberapa kegiatan teritorial yang dikerjakan juga terkait dengan ketahanan pangan, kemudian program air, manunggal air, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya mendukung untuk masyarakat. Itu selalu menjadi ujung tombak dalam kegiatan berkaitan dengan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dihadapkan dengan ketahanan pangan khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi atensi ataupun petunjuk pimpinan yang harus dilaksanakan. TNI AD selalu menjadi solusi untuk rakyat. TNI AD menjadi penjaga masyarakat di Indonesia. TNI AD adalah mata dan telinga untuk masyarakat.